Gempa bumi Ampana tahun 2021. Pengertian gempa bumi menurut Wikipedia, gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Apa itu magnitudo? Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besar lokal 5 magnitudo. Kedua skala yang sama selama angka mereka valid, gempa 3 magnitud atau lebih sebagian besar hampir tidak terlihat, dan jika besarnya 7 lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas, tergantung pada kedalaman gempa. Sejarah mencatat gempa bumi terbesar bersejarah besarnya telah lebih dari 9, meskipun tidak ada batasan besarnya. Gempa bumi besar terakhir besarnya 9 atau lebih besar 9 magnitudo gempa di Jepang ini terjadi pada tahun 2011 Maret. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli. Ciri bencana gempa bumi yang akan terjadi. Berikut adalah ciri gempa bumi yang dapat kamu cermati di daerah sekitarmu. Muncul awan gempa yang bentuknya seperti puting beliung pohon atau batang yang posisinya tegak. Biasanya juga ada gangguan pada alat elektronik, misalnya di suara televisi, lampu neon, hingga gangguan sinyal handphone akibat gelombang elektromagnetis. Hewan mulai berperilaku aneh, terlihat gelisah, atau bahkan menghilang dari wilayahmu. Selain itu, waspadai juga kemungkinan gempa bumi yang diiringi dengan tsunami. Mulai dari suara gemuruh ombak terdengar keras seperti pesawat jet, getaran tanah yang sangat keras, air laut tampak tiba-tiba surut dengan cepat. Mitigasi gempa bumi atau apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama adalah jangan panik. Jika kamu merasakan tanda-tanda gempa bumi, cepatlah turun ke lantai dasar atau keluar bangunan. Namun jangan panik selama proses menyelamatkan diri. Terlebih jika kamu berada dalam kerumunan orang yang bergerak bersamaan. Pastikan untuk tetap tenang dan hanya bergerak cepat, bukan berlari di keramaian. 2. Jangan gunakan lift. Saat terjadi bencana gempa bumi dan kamu berada di lantai atas sebuah gedung, hindari menggunakan lift. Lift merupakan salah satu alat yang sangat tidak disarankan untuk digunakan saat bencana alam. Meski kamu berada di lantai teratas gedung pencakar langit pun, sebaiknya gunakan tangga saat melarikan diri. Pasalnya ada kemungkinan aliran listrik mati sehingga lift macet dan kamu terjebak di dalamnya. Langkah mitigasi bumi berikutnya adalah mencari tanah kosong untuk berlindung. Pastikan kamu berdiri di tempat yang jauh dari bangunan apapun, sehingga risiko terkena reruntuhan pun semakin sedikit. Pastikan jaga untuk tidak merapat ke pohon atau tiang listrik selagi mencari lokasi aman. Pasalnya, keduanya merupakan benda yang mudah roboh akibat gempa atau getaran. Yang keempat adalah lindungi kepala dalam kondisi apapun. Hal yang terpenting yang harus kamu ingat dalam mitigasi gempa bumi adalah melindungi kepala, terutama dalam gempa cukup kuat dan kamu tidak bisa keluar ruangan. Carilah benda yang bisa melindungi kepala apapun itu untuk menghindari resiko terluka terjadi jika terkena reruntuhan bangunan. Jika getaran kuat terasa saat kamu di dalam kamar, tutupi kepala menggunakan bantal tidur. Yang kelima adalah bersembunyi di bawah meja jika atap mulai runtuh. Saat melihat tanda keruntuhan atap, segera berlindung di bawah meja. Lupakan hal lain dan cepatlah merangkak ke bawah meja untuk melindungi diri. Dengan begitu, setidaknya jika reruntuhan semakin parah, kepala dan badanmu tidak akan langsung tertimpa reruntuhan bangunan atau gedung. Yang keenam adalah prinsip 20-20-20. Ingatlah, dalam langkah mitigasi gempa bumi dikenal dengan prinsip 20-20-20. Ini terutama pentingnya warga di pesisir dan pinggir pantai. Artinya, jika gempa terjadi selama 20 detik, kamu harus mengungsi dalam waktu 20 menit pada ketinggian 20 meter. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tsunami. Yang ketujuh adalah segera berhenti jika tengah berkendara.
Jika kamu merasakan getaran gempa saat tengah berkendara, pastikan kamu menjauhi persimpangan dan menyingkir ke bahu jalan. Pasalnya, kamu bisa kehilangan kontrol terhadap mobil jika getaran semakin keras. Namun, pastikan tidak menepi di dekat pohon besar. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu gempa bumi Ampana yang besarnya 5,8 skala Richter di tahun 2021. Gempa bumi ini mengguncang Ampana, Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 9.14.21 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,8. Titik pusat gempa itu berada di kedalaman 10 km dan 0,70 lintang selatan, 121,51 bujur timur. Penyebab terjadinya gempa dangkal ini terjadi akibat dipicu oleh aktivitas sesar aktif di lokasi pusat gempa. Tetapi karakteristik sesar aktif pembangkitan gempa ini belum teridentifikasi dengan baik, kata Daryono mulai keterangannya tertulis diterima Tirto Kamis 26 Agustus 2021. Daryono menjelaskan berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini memiliki mekanisme sumber pergerakan mendatar atau geser atau strike slip. Sumber gempa hari ini berbeda dengan sumber gempa kuat yang merusak Tojo Una yang terjadi pada bulan lalu, yaitu pada 26 Juli 2021 pukul 7.09 detik waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 6,3 yang juga berpusat di laut dengan kedalaman 10 km, ungkapnya. Kerusakan serta korban jiwa yang ditimbulkan oleh gempa bumi ini. Menurut Daryono, guncangan gempa hari ini dirasakan sangat kuat di Ampana dalam skala intensitas 4-5 mmi, sehingga banyak dari warga yang lari keluar rumah, bahkan beberapa bangunan rumah di wilayah tersebut mengalami kerusakan akibat gempa. Di Poso, guncangan dirasakan cukup kuat, mencapai skala intensitas 4 mmi, bahkan dirasakan hampir semua orang di Morowali, Luwu Timur, dan Parigi Motong. Guncangan dalam intensitas 3 mmi. Sedangkan di Palu, Buol, dan Toli-Toli guncangan dirasakan lemah dalam intensitas 2 mmi. Gempa Tojo Una tersebut menimbulkan kerusakan pada beberapa bangunan rumah dan menyebabkan 1 orang warga meninggal dunia akibat tertimpa bangunan. Namun demikian, berdasarkan hasil pemodelan, gempa ini tidak berpotensi tsunami karena di samping mekanisme sumbernya yang berupa sesar geser, magnitudonya belum cukup kuat untuk dapat menimbulkan deformasi dasar laut untuk memicu terjadinya tsunami. Hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi gempa susulan atau aftershock sebanyak 2 kali dengan magnitudo 3,6 pada pukul 13.38 detik waktu Indonesia Barat dan magnitudo 3,5 pada pukul 14.35 detik waktu Indonesia Barat. Gempa serupa di kawasan Tojo Una, zona di sekitar pusat gempa Tojo Una dengan magnitudo 5,8. Sejarah mencatat pada masa lalu telah terjadi lebih dari 8 kali gempa yang kuat dan merusak. Berikut adalah daftarnya. Gempa 23 Februari 1923 dengan besar 6,5 magnitudo. Gempa 1 Desember 1927 dengan besar 6,3 magnitudo. Gempa 30 Juni 1964 dengan besar 6,6 magnitudo. Gempa 11 Oktober 1964 dengan besar 6,2 magnitudo. Gempa 23 April 1966 dengan besar 6,5 magnitudo. Gempa 4 Februari 1969 dengan besar 6,1 magnitudo. Gempa 15 Maret 2015 dengan besar 6,1 magnitudo. Dan yang terakhir pada bulan kemarin adalah gempa 26 Juli tahun 2021 dengan 6,3 magnitudo. Dengan banyaknya catatan gempa yang kuat
dan merusak yang pernah terjadi di wilayah tersebut, maka wilayah Kabupaten Tojo Luna merupakan kawasan sangat rawan gempa, kata Daryono.